Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi terkait dengan mata kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi khususnya terkait dengan PPh Badan dan bagaimana contoh salah satu kasus untuk rekonsiliasi fiskal. Nah, simak materi ini sampai akhir ya. Oke, teman-teman. Pertama-tama kita perlu tahu dulu nih terkait dengan definisi dari PPh Badan. Nah, apa sih PPh Badan itu? Jadi, PPh Badan adalah pajak penghasilan yang dia itu dikenakan atas laba kena pajak perusahaan. Gitu. Jadi, perlu diketahui bahwa dalam menghitung pajak penghasilan pada sebuah perusahaan, yang kita gunakan itu adalah berdasarkan pada laba fiskal. Jadi, bukan dari laba akuntansi gitu. Jadi, terkait dengan pajak penghasilan ini, dia itu juga diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, kalau fokus utamanya adalah bagaimana sih kita bisa mengubah dari yang awalnya itu laba komersial perusahaan, nah kemudian kita sesuaikan sehingga nanti kita dapatkan laba fiskal. Nah, dari laba fiskal itulah yang nantinya akan dikenakan penghasilan kena pajak. Nah, kemudian dari yang sebelumnya tadi itu kan kita sesuaikan tuh dari laba akuntansi kita sesuaikan sehingga dia bisa dikenakan laba fiskal. Nah, penyesuaian itulah yang dinamakan dengan rekonsiliasi fiskal. Jadi di sini adalah latar belakang dari rekonsiliasi fiskal itu sendiri. Jadi di sini terdapat dua tujuan. Nah, sebuah perusahaan, tujuan pertamanya itu adalah dia bertujuan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari suatu usaha. Gitu. Nah, dari tujuan tersebut, maka outputnya adalah dengan adanya laporan keuangan komersial. Namun di sisi lain, mereka itu juga memiliki tujuan untuk menghitung pajak atas laba suatu usaha. Dengan demikian itu outputnya adalah laporan keuangan fiskal gitu. Jadi memang dari dua jenis laporan keuangan ini mereka tuh memiliki tujuan yang berbeda gitu. Tujuan itu tidak sama. Oleh karena itu seringkali dari perhitungannya kemudian dari hasilnya itu pun nilainya pun juga sering tidak sama karena memang dari awal tujuannya pun juga berbeda. Yang satu bertujuan untuk menilai kinerja ekonomi dan kinerja kondisi finansial dari suatu perusahaan. Yang satu tujuannya itu untuk menghitung pajak atas laba dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian terkait dengan hakikat dari rekonsiliasi fiskal. Itu jadi ini diawali dari pelaksanaan pembukuan ya, yang dia itu berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan, itu dia seringkali menyimpang atau berbeda dari ketentuan perpajakan. Nah, disitulah nanti akan timbul terjadinya perbedaan. Nah, perbedaan ini timbul terkait dengan pengakuan pendapatan dan juga beban atau biaya di statement laba rugi gitu di income statement gitu. Nah, karena perbedaan itulah maka perlu dilakukan penyesuaian gitu. Jadi penyesuaian diperlukan agar laba yang diperhitungkan secara akuntansi itu dapat diperlakukan sebagai laba atau penghasilan kena pajak. Nah, kemudian dari rekonsiliasi fiskal tadi, itu kan juga nanti akan ada trade-off nih antara akuntansi dan perpajakan. Akan terjadi sebuah dilema dalam perusahaan tersebut. Di mana dari sisi akuntansi, ya, tentunya mereka itu menginginkan laba yang tinggi gitu ya. Di mana di sini tertera bahwa laba yang tinggi itu menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tersebut juga tinggi. Sehingga disukai oleh investor dan kreditor kini ataupun potensial. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa memang dari laporan keuangan itu kan mereka banyak digunakan oleh pihak eksternal perusahaan, baik investor, baik kreditor ataupun yang lainnya. Sebagai contoh, misal bagi investor, seorang investor ketika dia mau memutuskan, mau menanamkan sahamnya atau invest pada sebuah perusahaan, mereka itu kan pasti akan melihat dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut itu cenderung memiliki growth yang bagus, pertumbuhannya bagus, kemudian apakah labanya itu cenderung meningkat atau stagnan atau mungkin sebaliknya malah minus gitu ya. Kalau semisal dia itu bagus gitu ya dari laporan keuangannya, otomatis kan investor tersebut akan tertarik
untuk invest di perusahaan itu. Tapi sebaliknya, apabila dia perusahaannya tuh cenderung kurang bagus ya perkembangannya, pasti dia pun juga kurang minat atau kurang tertarik gitu. Kemudian contoh lain dari sisi kreditor. Nah, kadang ada sebuah perusahaan yang mereka itu juga sometimes akan mengajukan pinjaman ke bank. Nah, tujuannya itu bermacam-macam ya. Perusahaan mengajukan pinjaman ke bank. Ada yang dia itu bertujuan untuk melakukan pendanaan, ada yang dia itu invest ataupun ekspansi, nah, dan sebagainya. Nah, dari sisi pihak bank, ketika ada pihak nih yang mau mengajukan pinjaman, ada perusahaan nih yang mau mengajukan pinjaman ke bank, biasanya bank tersebut itu akan mensyaratkan laporan keuangan dari perusahaan itu. Kenapa? Karena memang dari laporan keuangan itu kan mereka mampu untuk melihat kondisi ekonomi atau kondisi kesehatan finansial perusahaan tersebut gitu. Kalau semisal dari cash flows-nya aja nggak bagus gitu, otomatis kreditor kan bakal mikir dua kali kan. Jadi kalau semisal mereka tetap memberikan pinjaman, itu ada resiko. Resiko semisal nanti pembayarannya macet, atau mungkin resiko akan terjadi yang namanya gagal bayar. Oleh karena itu, laporan keuangan itu mereka memang memiliki peran yang begitu penting bagi sebuah perusahaan. Nah, namun di sini itu juga dia berbanding terbalik nih dari sisi perpajakan. Ketika dari sisi akuntansi keuangan, kan kalau semisal laba yang tinggi itu kan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang bagus. Tapi di sisi perpajakan, laba yang tinggi itu juga berarti bahwa penghasilan kena pajaknya tinggi. Dengan demikian, nanti pajak terutangnya itu kan juga akan lebih besar gitu ya. Oleh karena itu, perusahaan itu kadang menghadapi dilema. Jadi di satu sisi mereka pingin nih agar labanya itu tinggi, tapi di sisi lain mereka juga nggak pengen nih bayar pajaknya tuh terlalu tinggi. Oleh karena itu, gimana sih caranya agar sebuah perusahaan mereka tuh pinter-pinter untuk membuat sebuah strategi, gimana caranya agar labanya itu juga bagus, juga tinggi, tapi pajak yang dibayarkan tuh juga efisien. Seperti itu. Nah, di sini adalah teknik untuk melakukan rekonsiliasi fiskal ya. Jadi pada dasarnya dari rekonsiliasi fiskal ini kita fokus nih ke dua komponen. Jadi penghasilan atau pendapatan dan juga biaya atau beban. Nah, dua komponen ini biasanya kita dapat dari income statement atau dari laporan laba rugi. Nah, di sini terdapat beberapa perlakuan. Yang pertama, apabila dari penghasilan ketika dia diakui menurut akuntansi tetapi dia tidak diakui menurut fiskal, otomatis kita harus mengurangkan sejumlah tersebut dari penghasilan akuntansi. Nah, ketika penghasilan tersebut dikeluarkan, otomatis nanti laba fiskal akan menurun, gitu. Kemudian yang kedua, sebaliknya, apabila penghasilan yang tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal, otomatis kita harus menambahkan sejumlah tersebut dari penghasilan akuntansi, di mana nanti otomatis laba fiskalnya akan meningkat, gitu. Kemudian yang ketiga, dari sisi biaya. Ada yang dia itu biaya diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto gitu ya. Jadi kan otomatis kita harus mengeluarkan, kita harus mengekskludkan biaya tersebut gitu. Dengan demikian, ketika biayanya dikeluarkan, otomatis kan labanya akan meningkat. Kemudian yang terakhir, dari sisi biaya juga, apabila biayanya tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto, maka kita harus menambahkan biaya tersebut. Dengan demikian, ketika ada tambahan biaya, otomatis laba fiskalnya akan menurun. Seperti itu. Nah, di sini menunjukkan alur nih terkait dengan step-step rekonsiliasi fiskal ya, teman-teman. Jadi, tentunya yang pertama diawali dari laba akuntansi. Nah, kemudian kita sesuaikan dari sisi penghasilan. Kalau semisal belum diakui, ya kita tambahkan. Kalau semisal dia bukan objek pajak, ya tentunya harus kita keluarkan. Hal yang sama juga berlaku untuk biaya atau beban. Kalau semisal dia tidak dapat dikurangkan, otomatis kan nanti laba fiskalnya akan naik gitu. Dengan demikian, kemudian untuk biaya yang
dia itu dapat dikurangkan, tetapi dia tuh belum dibebankan, dan juga sebaliknya, nantinya dapat mengurangi laba fiskal. Nah, setelah kita fokus ke penghasilan dan fokus ke biaya, selanjutnya kita cari juga mana sih kira-kira komponen yang termasuk ke PPh final. Karena kalau semisal ada PPh final, itu kan harus dikeluarkan gitu, karena dia kan memang sudah dipotong di awal. Jadi kalau semisal di sini dihitung lagi, itu kan nanti malah double gitu perhitungannya. Kemudian ditambah dengan biaya 3M penghasilan final. 3M yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara. Nah, setelah itu baru kita akan mendapatkan penghasilan kena pajak. Nah, dari penghasilan kena pajak inilah yang nantinya akan kita kalikan dengan tarif PH badan, kemudian baru didapat nominal dari pajak yang harus dibayarkan. Nah, teman-teman, kemudian dari rekonsiliasi fiskal itu nanti kan kita akan menyesuaikan. Nah, itu biasanya kita menyebutnya koreksi gitu. Nah, koreksi itu sendiri dibagi menjadi dua, ada koreksi fiskal positif dan ada koreksi fiskal negatif. Nah, bedanya apa antara kedua koreksi fiskal tersebut? Jadi, untuk yang pertama, koreksi fiskal positif. Jadi, koreksi fiskal positif ini terjadi ketika setelah kita sesuaikan, nanti laba fiskalnya itu akan meningkat. Jadi yang pertama, terjadi ketika penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal. Otomatis kan penghasilannya harus kita masukkan. Nah, dengan demikian labanya akan meningkat. Kemudian yang kedua, biaya diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto gitu. Dengan demikian, itu kan biayanya harus kita keluarkan. Ketika biayanya dikeluarkan, otomatis laba fiskalnya juga meningkat. Nah, seperti itu. Jadi, dia koreksi fiskal positif itu yang akan menyebabkan laba fiskalnya menjadi naik, semakin bertambah. Nah, kebalikannya dengan koreksi fiskal negatif, kalau koreksi fiskal positif, tadi kan dia tuh yang membuat laba fiskalnya meningkat. Kalau koreksi fiskal negatif berarti kebalikannya, dia yang menyebabkan laba fiskalnya itu menurun gitu ya, semakin rendah. Hal ini dapat terjadi pada beberapa hal. Yang pertama, yaitu ketika penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal. Yang kedua, ketika biaya tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto gitu. Jadi tinggal kebalikannya aja nih dari koreksi fiskal positif yang tadi. Dan juga ketika semua penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final itu memang harus kita ekskludkan karena memang dia sudah dipotong di awal. Nah, paham ya teman-teman? Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari penghasilan final atau yang dia itu tidak termasuk ke objek pajak, bukan objek pajak gitu ya. Jadi dia itu ada di pasal 4 ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2 itu ada objek pajak final, pokoknya semua yang dia itu termasuk pajak final itu dia harus dikeluarkan gitu. Kemudian dari ayat 3 itu bukan objek pajak. Ini ada beberapa, ada harta termasuk setoran tunai, kemudian dividen atau penghasilan lain sesuai ketentuan. Nah, kalau dividen tuh juga kita harus tahu nih, misal pada perusahaan kita nanti akan ada persentase-persentase, di mana kalau semisal persentase kepemilikan sahamnya itu lebih besar dari 25%, dia itu tidak termasuk objek pajak, tapi sebaliknya kalau dia itu kurang dari 25%, maka dia termasuk objek pajak. Kemudian dari penanaman kembali, kalau semisal dia itu ditanamkan kembali, maka dia itu bukan objek pajak, tetapi kalau semisal tidak ditanamkan kembali, maka dia akan menjadi objek pajak gitu. Jadi kita harus hati-hati apabila ada komponen dividen ya. Kemudian ada penghasilan diterima atau diperoleh perusahaan modal Ventura dan juga harta hibahan. Nah, setelah dari sisi penghasilan, selanjutnya dari sisi biaya. Nah, ini adalah contoh biaya yang dia itu dapat dikurangkan atau dibebankan. Biasanya itu disebut deductible expense gitu ya. Jadi dia itu adalah meliputi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau 3M. Contohnya ada biaya langsung dan tidak langsung terkait dengan kegiatan usaha, kemudian penyusutan, kemudian iuran kepada dana pensiun, ada kerugian selisih kurs mata uang asing, biaya beasiswa, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, sumbangan penanggulangan bencana nasional. Nah, kalau misal bencana nasional, misal ada perusahaan yang dia itu ada sumbangan untuk bencana. Nah, kita harus tahu dulu nih, apakah dia itu bencananya termasuk bencana nasional atau tidak. Contoh bencana nasional itu ya, misal ada gempa bumi, ada tsunami Aceh, kemudian
ada COVID-19 ya, itu kan termasuk bencana nasional. Kalau semisal dia tidak dikategorikan sebagai bencana nasional, maka dia tidak dapat dibebankan seperti itu. Kemudian ada juga kerugian yang dia itu dapat dikompensasikan dengan penghasilan di tahun berikutnya berturut-turut sampai 5 tahun. Jadi semisal dia itu perusahaannya mengalami kerugian di tahun 2015, itu bisa kita kompensasikan sampai 5 tahun ke depan, yaitu sampai tahun 2020. Nah, kemudian selanjutnya adalah biaya yang tidak dapat dikurangkan atau non-deductible expense gitu. Nah, apa aja sih biaya yang tidak dapat dikurangkan? Yaitu contohnya ada pembagian laba dengan nama dalam bentuk apapun gitu ya, termasuk dividen, dividen perusahaan asuransi dan sebagainya. Kemudian biaya untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi dari pemegang saham ataupun sekutu ataupun anggota. Dan juga ada juga sanksi administratif gitu ya. Jadi segala sanksi administratif, entah bunga, denda, kenaikan serta sanksi pidana denda di bidang perpajakan itu dia juga tidak dapat dikurangkan. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah contoh format dari rekonsiliasi fiskal ya. Jadi memang dia diawali dari laba akuntansi dulu, baru kita lakukan rekonsiliasi dan kita lakukan koreksi apakah dia koreksi fiskal positif atau dia koreksi fiskal negatif, kemudian nanti akan kita dapatkan penghasilan kena pajak. Nah, ini adalah contoh format rekonsiliasi fiskalnya. Nah, nanti di sini di kolom yang paling kiri itu akan berisi terkait dengan komponen pada income statement, kemudian yang menurut akuntansi nanti nominalnya berapa, kemudian koreksi fiskal, apakah dia koreksi fiskal positif atau negatif, dan juga setelah kita sesuaikan ya, nah baru didapatkan yang secara fiskal. Nah, di sini akan saya sampaikan juga nih salah satu contoh terkait dengan rekonsiliasi fiskal. Oke, akan saya coba saya share screen. Nah, oke teman-teman. Jadi ini adalah contoh dari latihan soal rekonsiliasi fiskal. Nah, di sini PT Sejahtera Prima meminta Anda untuk menyusun rekonsiliasi fiskal berdasarkan data laporan keuangan tahun 2015. Jadi, itu nanti ada sebuah perusahaan dan perusahaan itu kan menyediakan data keuangan. Nah, di sini dari laporan laba rugi ya biasanya. Jadi, ada informasi terkait penjualannya berapa, kemudian HPP-nya berapa, penghasilan brutonya berapa, kemudian terkait dengan beban-bebannya. Nah, dari beban-bebannya ini itu kan juga ada beberapa ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada gaji, ada tunjangan transport karyawan, ada beban konsumsi, beban pengobatan tanggung perusahaan, dan sebagainya gitu. Kemudian didapat nih total beban operasional dan juga dapat laba usaha. Kemudian di sini juga ada pendapatan lain, yaitu dari dividen, kemudian sewa mobil box, keuntungan selisih kurs, dan juga sebagainya. Nah, kemudian setelah itu dapat total pendapatan lain-lain yang didapatkan laba usaha sebelum pajak. Nah, di sini kita diminta ini juga ada informasi lagi nih teman-teman terkait dengan kepemilikan sahamnya. Jadi kepemilikan saham pada PT Jaya sebesar 20% dan juga ada data penyusutan aset. Kemudian ada informasi terkait dengan jenis asetnya dan juga ada informasi terkait dengan penyusutan fiskal itu menggunakan metode apa yang digunakan. Jadi dia di sini menggunakan metode garis lurus. Nah, di sini kita diminta untuk membuat rekonsiliasi fiskal dan diminta untuk menghitung berapa sih penghasilan neto fiskal perusahaan. Nah, jadi teman-teman itu nanti akan kita buat seperti ini. Jadi dari tabel yang sudah saya contohkan tadi ya, jadi yang paling kiri itu keterangan yang terkait dengan item dari income statement-nya dia. Kemudian menurut akuntansi ada nominalnya di sini. Kemudian akan ada koreksi, apakah dia masuk koreksi positif atau negatif dan ada yang menurut fiskal gitu. Nah, di sini kita bisa melihat ketika dia dikoreksi fiskal positif, nah contohnya beban pengobatan ditanggung perusahaan, dia dikoreksi fiskal positif, gitu ya kan, otomatis di sini kan jadi nol. Nah, ketika bebannya nol atau bebannya berkurang, otomatis kan itu nanti laba secara fiskalnya akan meningkat, gitu ya teman-teman. Kemudian beban sanksi administrasi pajak, kan tadi sudah kita pelajari bahwa memang sanksi
administratif itu tidak dapat dibebankan. Kemudian cadangan penghapusan piutang, beban jamuan tamu. Nah, di sini juga perlu dikoreksi. Nah, kemudian dari sisi pendapatan juga begitu, teman-teman. Nah, pendapatan atau beban lainnya itu akan kita koreksi juga. Apakah dia nanti akan membuat laba fiskalnya naik atau laba fiskalnya turun? Ini contohnya ada yang dia koreksi fiskal negatif karena dia di sini jasa giro Bank Mandiri itu kan termasuk dengan PPh final ya. Otomatis dia harus dikoreksi fiskal negatif karena dia sudah dipotong oleh pajak di awal. Otomatis di sini kan jadi nol tuh. Jadi kan pendapatannya akan berkurang. Nah, dengan demikian dia koreksi fiskal negatif. Kemudian jadi nanti setelah kita sesuaikan, itu kan sudah didapat nih komponen yang sudah diakui secara fiskal, baru di total, baru kita dapatkan laba usaha sebelum pajak. Nah, inilah nilai penghasilan kena pajaknya, dapat dari sini. Kemudian ketika nanti ditanya berapa sih pajak yang dikenakan gitu ya, biasanya tarifnya adalah 22%. Jadi untuk mengetahuinya adalah 22%, kita kalikan dengan PKP-nya atau kita kalikan dengan penghasilan kena pajaknya, didapat nilai sekian. Oke, teman-teman, cukup mudah ya materi hari ini. Oke, jadi nanti pada sesi selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan masing-masing komponen dari rekonsiliasi fiskal. Nanti kita akan belajar menghitung dari awal untuk per itemnya bagaimana perlakuannya. Kemudian terkait dengan tarif yang digunakan, bagaimana, kemudian apabila ada penyusutan, nanti perhitungannya bagaimana. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, teman-teman, sekian materi kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Thank you and bye-bye.